Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 2 ayat 21 sampai 23 demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudara sekalian, sementara orang Kristen berpikir karena keselamatan diberikan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, maka orang percaya tidak perlu lagi taat kepada hukum Taurat. Akibatnya banyak orang Kristen yang masih terus hidup di dalam dosa tanpa merasa bersalah. Saudara, orang percaya memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi bukan berarti prinsip-prinsip kebenaran hukum Taurat kita buang begitu saja, lalu kita boleh hidup sesuka hati kita sendiri. Mari kita cermati apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu termasuk hukum Taurat. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia menempatkan diri di bawah hukum Taurat. Sejak lahir, setiap detil dari hukum Taurat dia jalani. Disunat dan diberi nama pada hari ke-8. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Yusuf dan Maria membawanya ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan, dan mereka mempersembahkan korban. Pada usia 13 tahun dia ditabiskan menjadi anak Taurat. Sebelum memulai pelayanannya dia dibaptiskan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus melakukan semua itu karena tujuannya datang ke dunia memang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat bagi saudara dan saya. Dengan demikian, kita yang seharusnya binasa karena tidak mampu melakukannya, oleh kasih karunia melalui iman kepadanya diselamatkan dari murka Allah. Saudara, jika Tuhan Yesus saja mau menjadi manusia yang takluk ke bawah hukum Taurat, bahkan sampai mati di kayu salib bagi kita, layakkah kita hidup sesuka hati kita sendiri? Orang percaya memang tidak perlu melakukan segi seremonial dari hukum Taurat, sebab semua itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Tetapi prinsip kebenaran dalam hukum Taurat seharusnya justru menjadi gaya hidup kita. Hanya saja kita melakukannya bukan lagi karena takut dihukum atau sebagai syarat keselamatan, tetapi dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kita dengan sempurna. Dia juga memberikan kepada kita kuasa untuk melakukannya, mengangkat ketika kita jatuh, dan menolong kita untuk bertumbuh, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun kita tidak sempurna dan terkadang gagal melakukannya, kita bisa bersandar kepada kebenaran Kristus dan berproses dengan Dia. Jadi, masalahnya bukan apakah kita sudah melakukannya dengan sempurna, tetapi apakah kita sudah berada dalam proses pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.